Bapak Ibu tamu undangan dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please be upstanding to the national anthem of Indonesia, Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian, ladies and gentlemen, dan pastinya rekan-rekan media yang kami sayangi dalam acara BYD Grand Launch in Indonesia. Senang sekali hari ini saya Monica Chua berbangga hati dapat membawakan acara ini dari awal hingga akhir nantinya. Dan pastinya hari ini kita semua berbahagia karena akhirnya brand new energy vehicle dengan penjualan global nomor 1 yang ada di dunia hadir di Indonesia. Build Your Dreams atau BYD. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk BYD? Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan, ladies and gentlemen. Pastinya sebelum memasuki ballroom ini sudah melihat BYD Gallery yang berada di depan
Ballroom, di mana kita bisa melihat teknologi-teknologi terkini yang dihadirkan oleh BYD seperti Blade Battery, e-Platform 3.0 yang semuanya tercipta sebagai perwujudan dari misi BYD Technological Innovations for a Better Life. Dan pastinya Bapak Ibu juga sudah melihat visi dari BYD, milestone dari BYD, dan juga rencana pengembangan dealer network BYD di Indonesia untuk tahun 2024 ini. BYD sudah hadir di lebih dari 70 negara dan 6 benua. Dan akhirnya hari ini kita semua akan menyaksikan the grand launching of BYD di Indonesia, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan Taman Mini Indonesia Indah dipilih karena sebuah tempat yang merupakan representasi dari Indonesia dan menunjukkan komitmen BYD pada Indonesia. Dan tidak hanya itu, sebagian wilayah dari Taman Mini merupakan tempat bebas kendaraan berbahan bakar fosil yang tentunya sejalan dengan visi BYD Cool the Earth by 1 degree. Dan pastinya sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, kita ingin menyapa dan juga memperkenalkan terlebih dahulu manajemen dari BYD dan juga pastinya menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah hadir hari ini. Ladies and gentlemen, allow me to greet and introduce the VIPs who are present with us here today. A very good morning and a very warm welcome to Pimpinan BYD Asia Pacific, General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Mr. Liu Shuiliang. Good morning, Mr. Liu. President Director BYD Motor Indonesia, Mr. Eagle Chow. Very warm welcome to you as well, Mr. Eagle. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan juga Transportasi, Bapak Rahmat Kaimuddin yang saya hormati. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan pastinya jajaran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jajaran Kementerian Bidang Perindustrian, Chairman of Indonesia Chamber of Commerce and Industry Bilateral Committee for China, Bapak Garibaldi Thohir. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Dan pastinya perwakilan instansi PLN dan PLNE, perwakilan Departemen Kepolisian, dan pastinya seluruh rekan-rekan media, a very warm welcome once again to the grand launching of BYD Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari yang sangat istimewa dan sangat spesial hari ini, kita akan mengenal lebih dekat, lebih dalam dengan Build Your Dreams atau BYD dengan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh General Manager of BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Mr. Liu Shuiliang. Please, Mr. Liu, the stage is yours. Kami hormati para tamu-tamu dan rekan-rekan media semua. Selamat pagi. 感谢你们今天来到这里，参加比亚迪在印度尼西亚的品牌发布会。 Terima kasih kehadiran hari ini di Taman Mini di Indonesia mengumpul untuk BYD Grand Launching acara hari ini. 非常高兴，在2024年新年伊始之际，我们来到雅加达，在这里，在各位嘉宾、媒体朋友们的见证下，隆重宣布。 Senang sekali di awal tahun 2024 kita kumpul di sini, kita akan berkomitmen dan announce 比亚迪新能源汽车正式落户印度尼西亚。 resmikan BYD New Energy Vehicle Passenger di Indonesia. 1995年，比亚迪在中国深圳
开始研发生产2次充电电池。 Sejak tahun 1995, BYD mulai dari R&D dan produksi bateri yang isi ulang di Shenzhen. 在过去的29年里，我们秉承技术为王、创新为本的企业理念， Selama 29 tahun, BYD berorientasi inovasi dan teknologi. 在全球65万名员工的共同努力下，在全球合作伙伴的支持下，在广大媒体朋友们和广大车主朋友们的包容和理解下， Kami mendapat kontribusi dari 650.000 karyawan, mendukung dari partner di seluruh dunia, 比亚迪今天， media dan konsumer yang memahami kita. 比亚迪今天已经成长为横跨 IT、汽车、能源和轨道交通4大产业的国际化公司。 BYD hari ini menjadi perusahaan global dan ikutin ada 4 industri utama, IT, rail transit, energy, dan mobil. 2016年，我们提出为地球降温1度的愿景。 Pada tahun 2016, kami mengusulkan visi Cool Earth by 1 degree. 为此，比亚迪用技术创新，提供了包括私家车、出租车、城市交通、物流运输等涵盖所有主要交通场景的新能源汽车。 Oleh karena itu, kami berorientasi pada inovasi teknologi. Kami memberikan mobil yang dipakai di seluruh sistem transportasi kita, termasuk mobil keluarga, taksi, bus, dan logistik. 打造了比亚迪绿色大公交体系。 Udah dibangun BYD Green System Transportasi. 截止到2023年底，比亚迪全球用户累计行驶里程达到了1992亿公里，相当于我们往返月球20多万次。 Sampai akhir tahun 2023, menggunakan Global BYD telah melakukan perjalanan sejauh 199,2 miliar kilometer dengan energi baru dari BYD, yang selatan tengah lebih dari 200.000 perjalanan pulang pergi ke bulan. 为地球减碳4623万吨，相当于我们种植了7.7亿棵树。 Mengurangi emisi karbon ke bumi sebanyak 46,23 juta ton, serta tengah menambah 770 juta pohon. 为绿色梦想源源不断地注入了力量。 Mengkontribusi mendorong yang Green Dream continuously. 在刚刚过去的2023年里，比亚迪新能源汽车实现了超过300万台的销售。 Pada tahun 2023, jualan BYD New EV akan mencapai lebih dari 3 juta unit. 2023年，我们也实现了出口新能源汽车24万3千台。 Tahun 2023, kita juga mencapai eksportasi mobil BYD sebanyak 243.000. 成为了全球新能源汽车出口最多的中国品牌。 Menjadi nomor 1 dari merek China untuk eksportasi seluruh dunia. 同样，在2023年底的时候，比亚迪成为了世界第1个完成累计销量600万台新能源汽车的汽车品牌。 Sementara itu, akhir tahun 2023, BYD menjadi nomor pertama mobil di seluruh dunia yang jualan dari New NEV lebih dari 6 juta unit. 未来从这里开始， Masa depan mulai dari sini. 我们在这里向印度尼西亚做出郑重承诺： Kami di sini berkomitmen untuk Indonesia. 比亚迪将持续的将最好的技术、最好的产品、最好的服务带到印度尼西亚。
BYD akan terus memberikan teknologi terbaru, produk terbaik, servis terbaik di Indonesia. 我们相信，在我们的共同努力之下，在不久的将来，印度尼西亚一定会实现新能源汽车的普及。 Kami yakin dari petunggu dari seluruh teman dan para tamu di sini, Indonesia akan cepat menjadi salah satu negara menjadi NEV jadi hal yang normal. 那个时候，人们一定会记起历史上曾经的一天和一个地方。 Pada saat hari itu tiba, kami pasti akan ingat satu momen bersejarah. 那一天就是今天，2024年1月18日，那个地方就是这里美丽的雅加达国家摄影公园。 Momen bersejarah itu adalah hari ini, tahun 2024, 18 Januari. Dan tempat di sini indah, Taman milik Jakarta Indonesia. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Liu, for the warm and also inspiring welcoming speech and opening remarks. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, dari kata sambutan Mr. Liu, kita sudah tahu tentang BYD sebagai merek New Energy Vehicle dengan penjualan nomor 1 yang ada di Indonesia dan juga dunia. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih dekat tentang BYD Indonesia. And for that, we would like to invite President Director PT BYD Motor Indonesia, Mr. Eagle Chow. Please, the stage is yours. Selamat pagi. Our Honorable Deputy Coordinating Minister for Infrastructure and Transportations, Mr. Rahmat, respected executive from ministries, Coordinating Ministry of Investment, Coordinating Ministry of Economics, Ministry of Industry, Ministry of Transportations, Minister of Trade, Indonesian Chamber of Commerce, PLN and Police Departments, our national media colleagues, and all of our distinguished guests. Welcome to BYD Indonesia Grand Launch event. It is an honor to be here in front of all of you. As the largest country in Southeast Asia, with significant development in industry strength and economic resilience, Indonesia has consistently become strategic country for many global companies to enter. Not only that, favorable regulations for EV development, as well as the strong role in influencing this attitude globally, showcase the government's dedication toward energy transition. For BYD, a technology and innovation-based company, Indonesia's vision aligns with our own, creating a high level of confidence to officially launch our brand and products in this remarkable country today. In 2018, we initiate our journey by contributing to public transport services in Indonesia, providing 52 units of electric buses for Jakarta City, 82 electric taxis, and 126 units EV forklift for the nation. This not only promoted
fuel efficiency on a large scale, but also significantly reduce carbon emission, contributing to improved air quality. In 2021, we expanded our commitment by partnering with 2 reputable local bus bodybuilders in Indonesia for the local production of BYD electric buses. This move not only fulfills the local content requirement, but also promotes the technological transfer and supports the local industrializations. Moving forward, BYD is ready to continue to contribute further to Indonesians' green mobility and sustainability. We plan to distribute our BYD electric vehicles across the country and provide comprehensive services. Today, in this magnificent national theme park representing all provinces of the country, we mark a milestone in making Indonesia an important framework for our long-term business expansion. In terms of the network investment, we are optimistic that by the end of 2024, we can provide up to 50 sales networks with sales, services, and spare parts capability. These networks will be strategically located in major cities, and 7 of them are going to available to serve customers in January 2024. On the manufacturing front, we are pleased to announce that our progress aligns with the government's directives, and we are on track to commence the construction of our facilities later this year as planned. Furthermore, as part of our long-term commitment, we envision building an EV ecosystem and fostering development in Indonesia. Once again, we are very grateful for the strong support of the Indonesian government in encouraging technology and innovation-based industry that we still need in the future. And also we very thank our media partners for your kindness in broadcasting BYD's current and future developments to the public. BYD hopes that through this commitment, together we can build a stronger future for the environmental friendly industry in Indonesia. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Eagle Chow, for the astonishing introduction about BYD Indonesia. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan secara langsung tentang BYD dan juga pastinya BYD Indonesia, dan tentunya kita semua di sini menyambut baik kehadiran BYD untuk semakin meningkatkan lagi dunia electric vehicle di Indonesia sesuai dengan tema acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini, Elevate Mobility. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, ladies and gentlemen, marilah kita saksikan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto melalui tayangan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Menko Marinvest, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati yang mewakili Menteri Perindustrian, mewakili Menteri Investasi, Kakor Lantas Polri, Bapak Brigjen Pol Aan Suhanan, GM BYD Asia Pasifik, Mr. Liu Xiliang, Presiden Direktur BYD Indonesia, Mr. Eagle Zhao, Manajemen BYD, perwakilan Duta Besar People's Republic of China to Indonesia, rekan-rekan media cetak dan elektronik, serta undangan yang berbahagia. Di kesempatan yang baik, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara BYD Indonesia Official Brand dan Product Launch. Saya mengapresiasi kepada seluruh jajaran CEO dan direksi BYD atas investasi industri kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia. Kami sambut baik agar kendaraan berbasis baterai bisa lebih bervariasi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Saya mohon maaf tidak dapat hadir secara fisik, namun saya mengapresiasi BYD yang menjadi salah satu produsen otomotif elektrik dunia hadir di Indonesia. Industri otomotif adalah penyumbang kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari industri alat angkut adalah industri yang pertumbuhannya positif selama 10 kuartal berturut-turut dan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 7,31%. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 1,46% dan kalau dihitung berdasarkan sektor jasa ataupun sektor perdagangan tentu lebih besar itu. Kekuatan industri otomotif didukung oleh 26% industri kendaraan bermotor roda 4, kapasitas produksi bisa mencapai 2,35 unit per tahun, namun produksinya sekarang untuk domestik sekitar 1 juta dan ekspor mendekati 500.000. Tenaga kerja itu bisa secara tidak langsung 1,5 juta mulai dari rantai pasok tier 1 sampai dengan tier 3, tentu tier 1 sampai tier 3 ini masih berbasis pada internal combustion engine. Berkaitan dengan percepatan kendaraan listrik, saya apresiasi komitmen BYD yang telah meluncurkan baterai electric vehicle hari ini dan tentu saya berharap bahwa ini merupakan perkuatan dari era kendaraan listrik dan ekosistem ramah lingkungan. Kendaraan listrik di Indonesia tentunya akan semakin masif dan sepanjang 2023 penjualan listrik sebesar 17.000 unit, namun termasuk BEV ini baterai electric vehicle dan hybrid itu mendekati 80.000. Nah, ekspor mobil listrik sebesar 1.504 unit karena juga penjualan daripada hybrid itu 54.656 dan ekspornya 27.710 unit. Dari informasi yang kami dapat saat berbincang dengan eksekutif BYD, investasinya adalah 1,3 miliar, kapasitas produksinya 150.000 per unit, dan hari ini produk yang diperkenalkan kepada publik adalah BYD Dolphin, BYD Atto 3 dan BYD Seal. Saya berharap mobil BYD ini yang diluncurkan dapat mendiversifikasi jenis mobil listrik di Indonesia sehingga mobil listrik akan semakin digemari di Indonesia. Pemerintah terus mendorong insentif termasuk biaya masuk roda 4 sebesar 0% dalam bentuk CBU dan complete knockdown, serta insentif PPNBM untuk roda 4 dalam percepatan mobil listrik di Indonesia. Pemerintah terus mendorong BYD untuk dapat meningkatkan lokal konten, sehingga tentu dapat mendorong daya saing industri dan melakukan integrasi baik backward maupun forward linkages. Saya ucapkan selamat kepada jajaran CEO
dan Direksi BYD atas peluncuran official brand. Semoga langkah BYD ini terus didorong oleh produsen sejenis di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan kita berharap bahwa launchingnya berjalan dengan lancar sehingga realisasi investasi dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Erlangga Hartarto atas semangat dan juga pastinya dukungannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga akan menyaksikan sambutan dari perwakilan pemerintahan Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi melalui tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Direktur BYD Indonesia, dan para hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas komitmen luar biasa dari BYD untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi BEV terbesar di Asia Tenggara. Pada bulan Mei tahun lalu kita tanda tangani sebuah MOU yang tidak hanya selembar kertas tetapi juga merupakan komitmen untuk inovasi dan kemitraan jangka panjang yang kuat. Kendaraan listrik merupakan pilar penting dari upaya untuk melakukan transisi energi nasional yang memitigasi perubahan iklim dan memastikan ketahanan energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini kita dengan berbagai masalah lingkungan dan pemanasan global dan juga masalah polusi udara di kota-kota besar. Nah, kendaraan listrik ini sangat penting dan ini sedang kita dorong. Tadi kami baru selesai rapat untuk untuk dikedepankan dan saya pikir ini akan menjadi sangat relevan dengan adanya pabrik BYD di Indonesia untuk mengurangi polusi di Indonesia dan pencapaian target Indonesia zero emission 2060 atau lebih awal dari situ. Nah, kita juga sekaligus sekarang ini akan membuat kualitas solar kita atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5 sehingga dengan demikian EV satu hal kendaraan, bus angkutan semua akan kita lakukan itu dan kemudian kita juga membuat kualitas daripada BBM kita lebih bagus lagi sehingga akan mengurangi sulfurnya. Itu juga akan membuat kualitas udara di Indonesia akan lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, negara Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan inflasi yang juga cukup bagus, belum pernah sepanjang sejarah di bawah 3% dan juga dengan panjang 34 bulan berturut-turut kita punya ekspor to surplus, itu juga saya kira memberikan satu indikasi bahwa keadaan ekonomi kita sekarang ini di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo, kita mampu memitigasi berbagai masalah. Nah, ini juga salah satu masalah tadi mobil listrik sehingga kita juga tadi rapat berpikir sedang menyiapkan mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non listrik sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat sehingga dengan demikian kita coba melihat equilibrium daripada untuk tadi dalam konteks menurunkan air pollution tadi. Jadi segala macam kiat yang bisa kita lakukan tadi mengenai nomor ganjil dan seterusnya, mengenai pajak dan mengenai penyiapan tadi infrastruktur untuk tadi mereka nitipkan mobilnya atau motornya dan juga tadi
langkah-langkah lain yang sedang dirumuskan. Nanti hari Jumat kita akan dengarkan laporan, sehingga nanti setelah itu minggu berikutnya akan kami bawa ke ratas dan akan minta keputusan dari Bapak Presiden. Hal-hal semacam ini saya kira sangat penting, dan tidak hanya berbicara dan tidak hanya mengkritik saja, karena tidak mudah. Setelah kami rapat beberapa waktu, ini beberapa bulan terakhir ini, kita sudah menemukan simpul-simpul masalah yang harus diadres. Dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta ini lebih bersih, membuat kita lebih sehat, dan akan mengurangi subsidi berobat yang sampai 10 triliun yang kemarin diberikan oleh Menteri Budi Sadikin pada kami. Sehingga nanti kita cari nanti equilibriumnya bagaimana untuk membuat ekonomi tetap jalan dengan baik. Seperti COVID lah, penanganan COVID yang lalu, kita membuat equilibriumnya sehingga kita bisa ekonomi jalan, tapi penanganan COVID-nya juga bisa jalan. Ini juga sama polanya, kita lakukan demikian. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan ini saya kira juga merupakan bagian penting menjaga ketahanan daya saing industri kendaraan bermotor Indonesia. Nah, pada tahun 2022, industri kendaraan bermotor Indonesia berproduksi sebanyak 1,5 juta mobil dengan ekspor sebesar 39% dari produksi. Nah, industri kendaraan bermotor Indonesia berkontribusi terhadap PDB sebesar 4%, angka yang sangat besar per tahun, dan menyerap tenaga kerja 1,5 juta pekerja langsung, yang langsung ini. Dan kemudian perkembangan industri kendaraan listrik dalam negeri merupakan bagian penting dalam menjaga daya saing Indonesia sebagai hub otomotif di ASEAN. Bapak Ibu sekalian saya cintai, saya hormati, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras melalui kolaborasi bersama untuk menghasilkan program investasi dan regulasi yang kompetitif untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik dalam negeri. Kerja keras dan kolaborasi tersebut telah membawa Indonesia ke dalam fase baru pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Saat ini bersama dengan BYD sebagai salah satu pemimpin global dalam teknologi kendaraan listrik, kami berharap launching merek dan produk BYD pada hari ini akan mendorong penguatan ekosistem dan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan kita menjadi hub untuk kawasan ini ke depan. Akhir kata, saya berharap industri KBLBB akan semakin berkembang dalam negeri, baik dalam sisi investasi maupun dari sisi pengembangan teknologi. Saya juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia dapat segera mengubah kebiasaan dengan beralih dari kendaraan jenis bahan bakar ke kendaraan BEV. Tentunya untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat untuk anak cucu kita. Dan sekali lagi saya ingin garis bawahi, air pollution ini, kotoran udara ini, itu tidak mengenal pangkat jabatan, tidak mengenal posisimu, tidak mengenal sukumu, tidak mengenal agamamu, tidak mengenal, dia ke siapa aja dia bisa kena. Jadi kita harus, ini yang menjadi musuh bersama. Jadi kalau di tentara dibilang itu seperti perang rakyat semesta. Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Nah, sekarang kita tangani supaya ini bisa jalan. Saya minta semua kerjasama. Silakan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kita sangat senang untuk itu bisa nanti kita masukkan dalam bagian peraturan-peraturan yang kami akan lakukan. Kami akan rapat lagi tanggal 22 bulan ini, dan kemudian nanti selanjutnya kalau sudah selesai itu kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan Presiden, untuk Presiden nanti memutuskan, karena menyangkut pajak dan menyangkut lain-lain untuk kepentingan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan atas dukungan dan juga pastinya semangatnya kepada BYD dan BYD Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam acara inti kita, di mana sebentar lagi kita akan bersama-sama meluncurkan secara resmi brand BYD yang akan diikuti dengan diluncurkannya line-up dari BYD Indonesia. And now we respectfully invite Mr. Liu Shui Liang,
Mr. Eagle Chow and Mr. Rahmat Kaimuddin as Deputy Coordinating Minister for Infrastructure and Transportation, coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia to join me on the stage to officially launch BYD in Indonesia. Dan untuk meluncurkan merek line BYD secara resmi akan dilakukan dengan cara menekan tombol yang sudah tersedia di atas panggung. Silakan bapak-bapak bersiap di podiumnya masing-masing. Okay, how is it going, Mr. Liu, Mr. Eagle Chow, and Mr. Rahmat Kaimuddin? Are we ready to officially launch BYD in Indonesia? Ready? Bagaimana dengan Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah sudah siap? Boleh saya dengar siapnya? Oke, kalau begitu langsung saja. On my mark, 3, 2, 1. In a world where the union progress, a vision transcending the ordinary unfolds. The architects of brighter future emerge, where technology and nature seamlessly harmonize, become more than steel and circuits. They embody dreams, a symphony of power and elegance. Beyond cars, it's revolution, an ecosystem nurturing the aspirations of generations. We redefine the mobility for this nation. Bring innovation beyond imagination. Embrace the power of change, paving a path of endless progression. Makes greener for tomorrow, where pathways are paved with sustainability, an atmosphere resonate with limitless possibilities. BYD, elevate mobility.
BYD Dolphin, BYD Atto Tree, and BYD Seal has safely arrived on the stage, and this will mark that BYD is officially launched in Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk BYD Indonesia. Let's give a round of applause for BYD Indonesia. Dan pastinya kami ingin mengundang rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen yang bersejarah dan pastinya momen yang berbahagia ini. And once again, we kindly invite to come up to the stage Bapak Rahmat Kaimuddin, Mr. Liu, and Mr. Eagle Chow to come up to the stage and take a photo with our BYD Seal. Kami persilakan untuk kembali maju sekali lagi, Bapak Rahmat Kaimuddin, Mr. Eagle Chow, and Mr. Liu. Please, one more time, join me on the stage. We will have a photo session with all the three cars right in front of us. And gentlemen, please follow my instruction for the photo session. First of all, please look to the media on the right side. Please look to the media on the right side. Rekan-rekan media, boleh berkumpul dan mengabadikan momen ini. Give us your best smile and best pose. 3, 2, 1. Once again, gentlemen. 3, 2, 1. Dan selanjutnya, boleh melihat ke rekan-rekan media yang berada di tengah ballroom. Please look at the center stage of this ballroom. Another session, 3, 2, 1. And last, please look to the media facing on the left side of the ballroom. Jadi rekan-rekan media yang sebelah kiri boleh mengabadikan momen berbahagia dan juga pastinya momen yang bersejarah hari ini. Kita telah sama-sama meresmikan peluncuran brand BYD yang merupakan brand new EV nomor 1 di dunia dari segi penjualan. Pastinya hari ini menjadi hari yang sangat berbahagia dan hari yang bersejarah. Thank you very much once again, Mr. Rahmat Kaimuddin, Mr. Liu, and also Mr. Eagle Chow. Thank you very much. You may now return to your seat. Ya, dan pastinya luar biasa sekali ya, Bapak-Bapak dan pastinya para tamu undangan, rekan-rekan media yang telah hadir. Hari ini kita telah sama-sama resmi meluncurkan brand BYD di Indonesia. Dan ketiga mobil ini menandai kehadiran BYD di Indonesia. Ada BYD Dolphin, BYD Atto Tree, dan juga pastinya BYD Seal. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan, dan juga pastinya rekan-rekan media. Kami mohon kesediaan dari rekan-rekan media untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing karena kita akan melanjutkan acara dan nanti sesi foto atau mungkin sesi ingin merasakan langsung feel dari ketiga mobil yang baru diluncurkan ini bisa kita lanjutkan setelah selesainya acara di sesi pertama. Jadi kami imbau sekali lagi rekan-rekan media untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti sesi foto akan kita lanjutkan kembali. Ya, rekan-rekan media, sekali lagi kami imbau. Terima kasih sekali atas antusiasmenya, tapi kita akan melanjutkan acara. Jadi kami imbau untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa nanti sesi foto, sesi merasakan langsung ketiga mobil ini akan kita lanjutkan. Karena setelah ini kita masih ada product presentation dari BYD Indonesia. Kami imbau untuk bisa kembali ke tempat duduk. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap tamu undangan, rekan-rekan media, pastinya kita penasaran ya untuk mengetahui lebih lanjut
terkait dengan ketiga mobil yang sudah ada di hadapan kita semua. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan tentang lineup BYD yang akan dijelaskan oleh Operation Director PT BYD Indonesia, Bapak Nathan Sun. Untuk Pak Nathan, waktu dan juga tempatnya kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat datang di Grand Launching BYD di Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Nathan Sun sebagai Operation Director dari BYD Motor Indonesia. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih atas kehadiran Anda hari ini. Hari ini di mana kami akan mulai perjalanan yang baru menuju ke new era of electric mobility di Indonesia. Sekaligus kita menunjukkan kita ada 3 produk di sini. Ini akan jadi, nanti kita akan jual di Indonesia. Kenal istri BYD yang sangat dinanti. Ya dari zaman dulu udah banyak teman tanya, Pak, itu BYD kapan masuk ke Indonesia ya? Ya teman-teman kita pengen mau coba, mau beli, ya tapi dulu kami juga nggak bisa sebut kapan, di mana, mobil apa, harga berapa. Nah hari ini langsung kita luncurkan ada 3. Oke, selanjutnya saya akan sedikit jelasin tentang produk BYD masing-masing. Oke, BYD Dolphin. Ini compact electric hatchback. Sementara itu hatchbacknya, tapi dia panjang itu dan luas. Dalamnya wheelbase jadi 2.700 mm. Ini sekelasnya sebenarnya udah kayak MPV yang luas itu. Dan lantainya udah flat, jadi lebih nyaman untuk kita keluarga anak duduk di belakang. Nah, di sini kita bawa ada 2 varian. Varian pertama, dynamic. Jarak tempuh bisa sampai 410 km. Dan kedua, ada premium. Dia jarak tempuh lebih panjang, bisa sampai 490 km. Jadi biasa orang tinggal di Jakarta, kalau ada liburan, ada yang hari Minggu, kan kita mau jalan-jalan. Mau ke Puncak, mau ke Bogor, mau ke Bandung. Orang dulu mau pakai EV akan takut. Saya ke sana, nanti kalau padi habis, bulannya gimana? Nah, dengan ini, 410 yang standar ya, udah cukup lah. Kita dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung pulang ke Jakarta, ya pulang ke rumah, masih ada baterai kita masih makan, ini udah jauh lebih cukup. Jadi, kita nggak usah khawatir. Nah, Dolphin ini sebenarnya udah terjual 600.000 di seluruh dunia. Tepuk tangan. Jadi secara kualitas sebenarnya sudah teruji. Di negara-negara yang lain sudah terbanyak. Oke, ini Eto 3. Eto 3 sebenarnya namanya inspirasi dari Eto Second. Eto Second, satuan skala waktu terkecil dalam fisika. Jadi kita mencerminkan karakteristik cepat, energik, dan dinamis. Eto 3. Kali kita bawa ada 2 varian. Varian pertama, super extended, jarak tempuh 480 km. Kedua, ada advanced standard, menawarkan jarak tempuh 410 km. Ini SUV medium, ground clearance-nya 170 mm. Jadi kita semuanya tahu, jalanan di luar kota di Indonesia enggak terlalu bagus, jadi orang terlalu concern tingginya cukup enggak. Kalau enggak, ada musim hujan, mau banjir, ini akan kena masalah. Nah ini kita udah pikir dan berikan solusi.
Ini dalam kota, di luar kota bisa dipakai di mana-mana. Eto 3 ini sebenarnya mobil pertama, global model dari BYD. Di mana-mana kalau kita sudah menuju, ini sebenarnya jualannya langsung jadi terlaris di segmen NEV. Berikutnya, nah kita pikir mobilnya ini apa? Ini Seal. Seal sebuah sedan, sekelasnya D. Wheelbase-nya bisa 2.920 mm. Desainnya Ocean Aesthetics. Dengan feature aerodinamis dan eye-catching di depan kan, itu sebenarnya mukanya X muka. Jadi modern sekali dan sportage. Nah, dari situ mencerminkan tampilan dan performa yang sporty. BYD Seal tersedia ada 3 varian. Varian pertama, dynamic dengan jarak tempuh 510 km. Kedua, varian premium, jarak tempuh 650. Dan ada performance. Performance-nya jarak tempuh bisa 580 km. Di sini saya mau di-highlight tipe performance. Sebenarnya dia 4WD, 4-wheel drive. Nah, mobil Seal sebenarnya untuk mobil pertama dari BYD akan dilakukan ada rear drive, RWD. Ini 4WD, jadi biasa kita pakai di kota, lebih efisiensi. Kenapa lebih efisiensi? Karena kalau di kota kita nggak usah cepat-cepat. Nah itu sebenarnya dipakai motor di belakang, ini udah cukup. Kalau kita mau akselerasi lebih kencang dan lebih cepat, ini motor di depan akan kerja. Jadi selalu dia akan melihat situasi di jalan atau situasi pengemudi bagaimana dipakai mobil, dia akan kerja 2 motor atau 1 motor. Jadi ini akan lebih efisiensi. Nah ini akselerasi, orang tahu itu sports, kelihatannya sports. Ini streamless, jadi yang wing resistance-nya itu rendah sekali, 0,219. Kalau kita mau pakai mobil ini sebenarnya dari 0 sampai 100 km per jam, ini cuma hanya 3,8 titik. Wah itu luar biasa. Oke, setelah saya jelasin kira-kira produk kita dari Dolphin, Eto 3, Seal, sebenarnya itu paling penting saya mau sharing tentang teknologi BYD. Karena BYD kita jual mobil, kita mau memberikan renovasi dan teknologi terbaru kepada konsumen kita. Nah, teknologi inovasi ini konsep dari BYD. Jadi selalu kita pikir di situ. Nah, di sini akan sharing ada 3. Pertama, Blade Battery. Kendaraan listrik dari yang BYD, semua dilengkapi dengan terobosan Blade Battery. Karena battery dari EV, orang terlalu pikirnya itu paling penting. Karena selalu pikir bagaimana keamanan, bagaimana durability, bagaimana di lifetime. Nah ini terutama kita harus sebenarnya super safety, super strength, super endurance, super lifespan, dan super durability. Nah ini secara perform dari baterai. Tetapi juga menciptakan standarisasi yang baru. Karena baterainya dari seluruh dunia juga ada berusaha membuat baterai. Tapi kenapa ini yang luar biasa dan kita diferensiasi? Karena kita sudah lakukan yang tes, itu paling tepat. Telah uji secara ketat, ini namanya near penetrasi. Nah, tes ini merupakan tes paling tepat dalam industri baterai. Blade Battery ini menjamin jarak tempuh lebih dari 1,2 juta kilometer. Jadi konsumen kita pakai nggak usah khawatir. Biasa tanya, bisa berapa tahun, bisa berapa. Nah, bayangkan, 1,2 juta kilometer bisa pakai berapa tahun. Kita nggak usah khawatir, baterai nanti ada masalah gimana. Ini sudah teruji. Nah, keamanan adalah hal yang utama dari produk kami. Dari baterai, beli baterai menjamin komitmen
kami untuk memberikan performa yang luar biasa serta umur yang panjang pada kendaraan elektrik. Kedua, saya mau sampaikan ada namanya e-platform 3.0. BYD EV digunakan e-platform 3.0. Ini yang empat atribut, ada empat. Yang pertama, kecerdasan. Kedua, efisiensi. Keempat, ketiga, keamanan dan estetika. Performa yang inovatif ini ditujukan untuk mengatasi kerentanan new energy vehicle. Biasanya ada dua hal. Orang pikir ini bagaimana untuk yang safety. Kedua, bagaimana dia bisa kerja kalau suhu lebih rendah. Nah, ini e-platform 3.0 akan berikan solusi untuk ini. Dan orang memakai ini yang cerdas dan mencapaikan intelligent electric vehicle yang lebih efisiensi dan aman. Dalam hubungan dengan efisiensi, mobil kami dilengkapi dengan electric powertrain 8-in-1. Itu yang pertama di dunia. Ini sudah terjadi standar di semua produk dari BYD. Ini secara signifikan meningkatkan efisiensi mengemudi, mencapai tingkat efisiensi yang sebesar 89%. Nah, setelah itu, dengan teknologi electric drive boost fast charging. Jadi fast charging, ini juga teknologi yang pertama di dunia. Orang tanya, ini charging akan berapa lama? Nah, dengan teknologi ini, 5 menit kita bisa sampai 150 km. Bayangkan, kita ke pom bensin, kita akan antrikan lama juga. Kadang-kadang mungkin 30 menit atau lebih, malah lebih. Nah, kalau gini ada fast charging, semua kita drive through, beli kopi, sebentar 5 menit, ini udah 150 km. 150 km sebenarnya bisa dari Bandung pulang ke Jakarta. Jadi ini sangat luar biasa. Selanjutnya, CTB atau Cell to Body. Nah, itu teknologi yang penting menurut kami di seluruh produknya di BYD. Ini BYD Cell, ini sebenarnya mode pertama dilakukan e-platform 3.0 yang disempurnakan dengan teknologi Cell to Body. Kenapa itu yang penting? Karena Cell to Body sebenarnya baterainya sudah di-incorporate di frame untuk mobil. Nah, itu sebenarnya bonus pembangunan black battery yang kuat di dalamnya. Itu di bawah. Ini sebenarnya jadi salah satu komponen di chassis mobil. Jadi kita nggak usah kita bikin chassis lagi, terus kita bawa isi baterai lagi. Nah, itu konsepnya sebenarnya dari dari yang sarang lebah. Itu konsepnya. Dan ini di chassis di bawah akan dibikin seperti sandwich kendaraan. Nah, itu membuatnya kalau ada tabrakan di samping, itu sebenarnya bisa mengabsorb energi. Jadi energinya langsung dari frame-nya udah hilang. Langsung hilang di belakang. Jadi kita mengutamakan keselamatan untuk penumpang. Karena kita selalu pikir, safety is the top priority. Ketika terjadi ketabrakan, nah ini sebenarnya membantu banyak lah. Kalau penumpang di dalamnya dia merasa itu safety. Kalau kita bicara orang beli mobil pasti mau concern lah. Safety itu nomor satu. Itu yang penting. Nah terusnya itu desainnya lantai kendaraan itu sebenarnya tidak usah karena sudah menjadi satu. Lalu kita pikir ini bukan cuma hanya untuk yang sumber energi. Karena itu termasuk ada baterai, juga termasuk ada yang frame-nya dari mobil, jadi itu lebih efisiensi. Ya, oke, baik. Setelah itu, nah kita yakin dengan teknologi dari BYD dan produk-produk kita menunjukkan di pasar Indonesia, pasti kita akan memberikan yang teknologi terbaru, produk terbaik, layani terbagus kepada seluruh konsumen di Indonesia. Kita yakin ke depan yang orang memakai mobil BYD akan selalu berpikir ini yang
best choice. Terima kasih hari ini bergabung dengan kami ini di sini dan harapan ke depan kita bisa ketemu kalian di jalan dengan BYD mobil. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nathan Sun atas penjelasannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian pasti sudah tidak sabar ya, ingin mencoba langsung, ingin mengendarai langsung. Untuk itu sebentar lagi kita akan mengadakan sesi First Product Experience dan kami informasikan Bapak Ibu untuk dapat melakukan Product Experience harap melakukan registrasi terlebih dahulu yang bisa diakses di pintu sebelah kiri dari Bapak Ibu saat ini dan sambil menunggu giliran Bapak Ibu juga dapat melihat-lihat terlebih dahulu eksterior dan juga interior dari mobil ini baik yang berada di atas panggung bersama dengan saya saat ini atau yang berada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan dari ballroom ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian juga kami informasikan untuk dapat menikmati santap siang yang sudah disiapkan di sudut ballroom ini. Nah, kami juga mengingatkan bahwa setelah sesi First Product Experience berlangsung, kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk dapat kembali hadir ke ruangan ini untuk sesi press conference, di mana kita bisa bertanya secara langsung mengenai brand BYD ini dan juga pastinya mobil-mobil yang ada di hadapan kita saat ini dari narasumber yang kredibel. Untuk itu saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan memulai sesi First Product Experience yang mana akan dimulai oleh Bapak Rahmat, Mr. Liu, and Mr. Eagle. Kepada Pak Rahmat, Mr. Liu, and Mr. Eagle, we invite you to proceed to the Product Experience location. Thank you very much.